Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama adalah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya. Kemudian salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas berkaitan dengan Al-Kabirah atau dosa besar yang ke-57, yang mana beliau menuliskan di dalam kitabnya, di antara dosa besar adalah mencela para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mencela para sahabat, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Baik dengan menyebutkan sesuatu yang tidak pantas, mencacinya, mengejeknya, ya, atau bahkan sampai al-bughdu, marah, ya, terhadap mereka, maka ini di antara bentuk perbuatan dosa besar. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Ya, maka derajat kewalian ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kewalian sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, maka setiap orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka yang disebut dengan wali Allah. Dan wali Allah yang paling tinggi tingkatannya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang disebut dengan waliullah adalah mereka yang bisa, ya, mi'raj berkali-kali misalnya ke langit yang ketujuh, ya, atau mereka yang bisa hidup setelah mati, atau mereka yang bisa terbang dari sana kemudian ke sini, atau mereka yang bisa ke Ka'bah, ya, berhaji melewati suatu tempat tertentu kemudian kembali pada sore harinya. Ya, maka tidak ada dari para ulama menjelaskan bahwasanya wali adalah memiliki sifat-sifat demikian. Ya, makanya para ulama menjelaskan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya aulia itu ada dua. Ada aulia Allah, ada aulia syaitan. Ya, ada walinya Allah, kekasihnya Allah karena iman dan takwa mereka kepadanya, dan ada wali-wali setan. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka derajat kewalian yang paling tinggi ada pada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang paling kuat imannya setelah Rasulullah selain para sahabat. Tidak ada orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah melainkan para sahabat. Ya, mereka orang-orang yang paling utama yang dikeluarkan dari manusia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus ketika ayat ini turun, maka khitabnya yang diajak bicara adalah para sahabat. Kuntum, kalian semua, khaira ummatin, adalah sebaik-baik manusia. Apakah bisa kita menjadi sebaik-baik manusia sebagaimana para sahabat? Bisa. Selama kita memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat mereka. Allah menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian para sahabat memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak beramar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini para ulama menjelaskan kedudukan kalian yang paling tinggi ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka yang pertama kali berislam, mereka yang paling tahu tentang Islam, dan mereka yang paling kokoh di dalam berislam. Ya, kata para salaf kita yang saleh, kenapa mereka lebih utama? Karena ada 3 keadaan. Ya, mereka a'lam, mereka ahkam, dan mereka aslam. Ya, mereka lebih dulu masuk Islam, mereka lebih paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah. Dan mereka yang paling ahkam, paling kokoh keimanannya, kenapa? Karena dibuktikan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka yang pertama, barang siapa yang dia memusuhi waliku, yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah para sahabat Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala umumkan peperangan kepadanya. Ya, dan di dalam perkara bersikap kepada para sahabat, maka para ulama menjelaskan, ya, ada 3 kelompok umat di dalam menyikapi kedudukan mereka. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang ekstrim, ya, yang mereka mencintai secara berlebihan pada satu kelompok saja atau pada sebagian sahabat saja. Yang mereka disebut dengan kelompok siapa, Pak? Syiah. Ya, jadi kelompok Syiah yang kemudian berkembang menjadi kelompok Rafidhah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang sebaliknya, lawan daripada Syiah adalah Khawarij atau disebut dengan Nawasib. Ya, yang membenci, ya, yang ini berkaitan dengan nanti konteksnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ada yang mencintai secara berlebihan kepada Ali dan sebagian sahabat dan mengkafirkan sebagian lainnya, dan ada yang membenci Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya, ya, dan mereka hanya memilih segelintir dari sahabat saja. Ya, maka yang pertengahan adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mencintai seluruh para sahabat. Mereka tidak mencaci, mereka tidak membenci meskipun hanya salah seorang di antara mereka. Ya, bahkan di antara sifat kemunafikan adalah ketika seorang ada kebencian di dalam hatinya terhadap salah seorang saja dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya. Adapun kelompok yang pertama, kelompok Syiah. Ya. Kenapa disebut mereka dengan sebutan Syiah, Pak? Ada yang tahu enggak? Apa artinya Syiah itu? Apa sambil minum, Pak? Apa Syiah itu artinya, Pak? Bismillah. Ya. Syiah itu artinya pendukung. Ya. Adalah yang berloyalitas. Kenapa terjadi ada kelompok Syiah yang mana mereka nanti kemudian akan menjadi kelompok yang, ya, cinta mati, ya. Mereka fansnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi sejarah pertamanya adalah ketika pemilihan khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah beliau wafat, maka kemudian terjadilah pemilihan pengganti yang disebut dengan khalifah. Ya. Jadi khalifah itu artinya pengganti setelahnya.
Ya, maka siapakah pengganti Rasulullah? Kemudian diadakanlah pertemuan di sebuah tempat di kota Madinah. Ada yang tahu Pak apa namanya? Apa Pak? Ya, balai RW ya, atau balai pertemuan di dekat Masjid Nabawi. Ya, kalau yang masih ingat ketika umrah biasanya ada nanti pengenalan situs bersejarah di sekitar masjid. Ya, ada namanya Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah Bani Sa'idah itu adalah tempat pertemuan di sebuah kebun miliknya Bani Sa'idah. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang muhajirin itu berkumpul. Orang-orang berkumpul untuk mereka menentukan siapakah pengganti pemimpin setelah Rasulullah SAW. Dan ketika itu orang-orang sudah banyak berkumpul dan mereka ingin mengangkat di antara pembesar kaum mereka. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah dan juga sahabat yang lain. Ya, maka kemudian setelah berkumpul banyaknya orang-orang di sana, orang-orang muhajirin pun juga berkumpul. Ya, dan mereka bertanya-tanya akan mengadakan apakah ya perkumpulan ini. Dan ternyata mereka ingin menentukan pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kemudian terjadi apa? Perseteruan antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Ya, bahkan sampai mereka mengatakan minna amirun wa minkum amir. Ya, dari kami ada pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin, kata orang-orang Ansar. Akan tetapi orang-orang Muhajirin, ya, mereka yang memahami, yang mereka sudah ya bersahabat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara mereka yang mengatakan apa? Ya, a'immatu min Quraisy. Ya, kepemimpinan itu dari Quraisy. Ya, maka di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menegaskan bahwasanya minna amirun wa minkum wuzara. Ya, dari kamilah kepemimpinan dan dari kalian itu adalah menteri-menterinya. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaiat ya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, akan tetapi sebagian dari yang hadir tersebut tidak mau berbaiat. Ya, karena di antara mereka ada yang lebih mengutamakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi sebagian sahabat mereka menilai bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan karena beliau juga dari Quraisy dan bahkan beliau adalah ahlul bait. Ya, maka segelintir kelompok ini tidak mau berbaiat. Inilah asal mula daripada Syiah. Ya, jadi asal mulanya adalah orang yang mendukung Ali untuk menjadi khalifah, bukan berkaitan dengan kafir mengkafirkan para sahabat. Ya, berdasarkan catatan riwayat, akhirnya kelompok ini pun akhirnya berbaiat. Ya, mereka berbaiat. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga berbaiat. Bahkan di antara nama, ya, anak dari Ali bin Abi Thalib adalah Umar. Ya, dan begitu juga ada sebagian daripada ya keturunan dari Ali bin Abi Thalib juga dinamakan dengan nama-nama para sahabat. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak ada masalah, Pak. Ya, artinya berkaitan dengan pemilihan kepemimpinan setelah itu mereka tetap bersatu. Ya, hanya saja masih ada di dalam benak sebagian mereka yang mereka meyakini Ali lebih utama dibandingkan dengan sahabat yang lain. Ya, makanya pemahaman Syiah pada awal periode itu hanya berkaitan dengan siapa sahabat yang lebih utama setelah Rasulullah. Ya, siapa sahabat yang lebih utama setelah Rasulullah. Ya, maka orang yang mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka mereka disebut dengan Syiah. Ya, itu asal mulanya. Ya, sampai nanti kepada apa? Syiah itu berkembang ketika dimasuki dengan ajaran apa? Ekstrim, ajaran orang-orang Yahudi. Ya, yang kemudian mereka mengputuskan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai kemudian pada akhirnya Ali membakar sebagian pendukungnya dengan api. Ya, kemudian ditegur oleh sebagian para sahabat bahwasanya menghukum dengan api itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh membakar makhluk.
Ya, kalau ada semut, Pak, ya, tidak boleh dibakar. Ya, kalau ada hewan-hewan tertentu tidak boleh dibakar, apalagi membakar apa? Rumah. Ya, membakar naudzubillah tempat-tempat fasilitas umum. Ya, itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Jadi berkaitan dengan pendukung Ali bin Abi Thalib ini yang kemudian terus berkembang sampai pada tahapan ekstrimnya mereka mengkafirkan ya selain Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka menganggap Abu Bakar merampas kekuasaan Ali maka dia kafir. Begitu juga Umar bin Khattab dia kafir, Utsman bin Affan kafir, semua sahabat kafir kecuali hanya segelintir saja. Di antaranya adalah orang-orang yang mendukung Ali ketika di Saqifah Bani Sa'idah dan itu hanya segelintir. Di antaranya adalah ya, Miqdad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi dan sebagian kecil para sahabat. Ya, maka mereka meyakini semua sahabat Nabi kafir kecuali hanya segelintir saja. Ya, maka ini pemahaman ekstrem terhadap para sahabat. Ya, yang sekarang kita kenal firqah ini kemudian berkembang ya di Iran namanya Al-Imamiyah ya, Syiah Al-Imamiyah Isna Asyariyah. Ya, di Suriah namanya Syiah Nusairiyah. Di Yaman namanya Syiah Zaidiyah. Ya, bahkan ada yang Hausiyah. Yang sekarang menduduki Yaman itu Hausiyah ya. Itu sama dengan Syiahnya Iran. Isna Asyariyah. Adapun Syiah di zaman-zaman awal yaitu Zaidiyah, maka mereka tidak sampai mengkafirkan. Ya. Tetapi Syiah pada akhir masa setelah tercampur dengan ya pemahaman Yahudi Abdullah bin Saba, maka mereka menjadi pemahaman yang ekstrim bahkan menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, ini ekstrim kanan ya terhadap sahabat, terhadap khususnya Ali bin Abi Thalib. Begitu juga sebaliknya orang-orang ya Nasibiyah atau Nawasib. Ya, orang-orang Nawasib adalah orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Ya, membenci ketika apa? Ketika Utsman bin Affan dibunuh, ya, ketika itu oleh orang-orang yang tidak setuju atau tidak puas dengan pemerintahannya, maka kemudian digeruduk. Ya, kemudian beliau dikepung rumahnya sekian hari dan beliau akhirnya dibunuh dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Ya, maka ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur ya yang ada di Mesir, beliau meminta pembalasan atau di Syam. Beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib yang diangkat setelah itu kepemimpinannya agar mengusut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ya, oleh karena Muawiyah itu merasa tidak diperhatikan tuntutannya, akhirnya beliau tidak mau membaiat Ali sampai perkara Utsman itu ditegakkan, sampai dicari siapa pelakunya, sampai dia dihukum dengan seberat-beratnya. Kenapa Muawiyah melakukan demikian? Karena Muawiyah ini masih saudara dari Utsman bin Affan. Ya, sehingganya dia dianggap membela dan akhirnya terjadilah peperangan disebut dengan perang Siffin antara siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka orang-orang yang membenci kepada Ali bin Abi Thalib mereka dikatakan nawasib. Ya, orang yang telah mengumumkan permusuhan kepada Ali disebut dengan nawasib dan ini berbenturan dengan siapa tadi? Dengan Syiah. Ya, makanya mereka ini saling tuduh-tuduhan. Ya, kalau ada yang membenci Syiah dikatakan kamu nawasib. Kalau ada yang membenci orang-orang Khawarij dikatakan kamu adalah Syiah. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang pertengahan di antara keduanya. Mereka mencintai seluruh para sahabat Nabi. Ya, meskipun mereka mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian baru Ali, tidak sebagaimana Syiah. Ya, dan mereka juga tidak sebagaimana Nawasib yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mencintai seluruh para sahabat dan wajib bagi mereka untuk menampakkan kecintaan kepada mereka dan tidak boleh menampakkan permusuhan atau kebencian meskipun ya itu kepada salah seorang saja di antara mereka. Ya.
ketika ditanya bagaimana terhadap kesalahan mereka, bukankah mereka juga tidak maksum? Ya, maka para ulama mengatakan yang wajib bagi kita adalah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran." Ya, apabila seorang mujtahid, ya, mereka berijtihad dan mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a fa ajrun wahidun. Apabila mereka salah di dalam berijtihad, ya, setelah mereka berijtihad dengan sebenar-benarnya, maka mereka tetap mendapatkan 1 pahala dan 1 kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terkait dengan apa yang terjadi di antara para sahabat, peperangan antara Ali dengan Muawiyah, begitu juga dengan misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kalau ditanya sikap kita adalah kita mencintai semua para sahabat dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalaupun ada terbukti di antara mereka yang bersalah, maka ketahuilah kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua adalah mujtahid. Ya, berbeda dengan kita, ya. Jadi para sahabat itu adalah mujtahid mutlak. Ya, ketika mereka ijtihad, mereka benar, mereka dapat 2 kebaikan, 2 pahala yang sangat besar. Tapi kalau mereka salah di dalam ijtihadnya, mereka pun tetap mendapatkan 1 kebaikan dan 1 kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi yang mulia. Ya, mereka tidak mengkafirkan apalagi, ya, atau membenci atau bahkan sampai mengkafirkan salah seorang pun sahabat di antara mereka meskipun secara terang-terangan ada kesalahan di antara mereka, ya. Tetapi para ulama mengatakan, ya, ijma'us sahabah, ya, kesepakatannya para sahabat itu merupakan dalilun, ya. Jadi ijma'nya sahabat, ya, itu adalah dalil, ya, yang disebut dengan ijma'. Adapun orang per orang dari para sahabat, mereka bisa salah dan mereka bisa benar. Ya, karena Nabi pernah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku bersekutu atau mereka berkumpul di atas kesesatan. Oleh karena itulah di dalam syariat kita sumber hukum Islam itu ada berapa, Pak? Ada 2, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian baru setelahnya ijma', kemudian setelahnya baru qiyas. Ya, maka ijma' itu maksud adalah ijma'nya para sahabat, para salafus saleh. Wallahu taala a'lam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kembali lagi kepada pembahasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian cela sahabatku. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, ya, misla uhudin zahaban, semisal apa? Gunung Uhud berupa emas. Ya, kalau kita ke Madinah kita akan lihat, Pak, ya, di sebelah utara itu ada gunung Uhud yang sangat besar, ya, lebarnya itu 3 kilo, panjangnya berapa, Pak? Ya, panjangnya sekitar 7 kilometer, ya, berarti kalau 7 kali 3 sekitar 21 kilometer persegi. Dan dia punya ketinggian sekitar berapa? 700 sampai 1000, ya, ya mungkin hampir kayak Penanggungan, ya, 1200, ya, nah, kurang lebih seperti itu, ya. Dan Jabal Uhud ini, ya, kenapa dikatakan Jabal Uhud? Karena dia gunung yang apa? Dia berkumpul jadi satu, ya, dari kata ahad, ya. Jadi dia itu kumpulan yang apa? Yang dia terbentang seperti itu. Ya, kalau di Sumatera ada namanya Bukit Barisan, Pak, ya. Dari bawah, dari Lampung sampai ke Aceh, itu terus menerus. Ya, sekitar berapa itu? 3.000 sampai 4.000 kilometer. Ya, kalau ini Jabal Uhud yang dia terus menerus, ya,
Yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, ya, infak itu termasuk amalan utama. Dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, yang luasnya 21 km persegi dengan tingginya ya 1 kilo, ya, 1000 meter. Maka kata Nabi SAW, "Balagha mudda ahadihim wala nasifah." Ya, maka tidak sampai dengan infaknya mereka meskipun apa? Hanya 1 mud. Ya, 1 mud itu seperti apa? Ya, begini ya. Ini 1 mud namanya. Jadi menggabungkan 2 tangan. Misalnya beras, ini namanya 1 mud. Ya, kemudian ini setengahnya. Ya, kata beliau, maka tidak akan mencapai infaknya apa yang mereka infakkan meskipun hanya 1 mud atau bahkan hanya setengahnya dari mereka. Ya, padahal takarannya dengan emas. Ya, yang mana emas 1 gram saja sekarang hampir 2 juta. Ya, hampir 2 juta, Pak. Ya, itu sangat sedikit sekali, apalagi sebesar gunung Uhud. Ya, ada penelitian yang menyebutkan, ya, kalau seandainya gunung Uhud itu divolumkan, kemudian beratnya dikira-kira dengan berat batuannya itu, maka bisa mencapai 50 triliun ton. Ya. Berarti kalau dikali dengan 2 juta, maka tidak ada yang sanggup untuk berinfak. Ya, sebagaimana infaknya para sahabat Nabi. Ya, kekayaan sehebat apapun yang dia keluarkan di jalan Allah, maka tidak mencapai kebaikan sedikit pun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasubbuhum. Ya, dikatakan mereka diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi para sahabat Muhammad, tetapi mereka justru mencelanya. Ya, maka di antara doanya untuk para sahabat itu dengan ucapan apa, Pak? Ketika disebutkan namanya satu orang, kita tambahkan radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki 1. Kalau laki-lakinya 2, radhiyallahu anhuma. Kalau dia jamak, radhiyallahu anhum, seperti Al-Quran. Ya, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, kalau perempuan 1, radhiyallahu anha. Contohnya hadis tentang Aisyah, ya, disebutkan riwayat an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan anhu, ya. Sering itu kebolak-balik, ya. Perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Ya, misalnya an Ibni Umar. Kalau Ibnu Umar itu disebut apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu, ya. Yang lebih bagus adalah anhuma. Kenapa? Karena sekaligus menyebutkan doa untuk bapaknya, Umar. Ya. Jadi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Untuk siapa? Untuk anaknya dan untuk bapaknya. Ya, jadi disebutkan sekalian, ya. Kalau radhiyallahu anhu saja ya boleh. Artinya untuk siapa? Ya, Abdullah saja. Ya, tapi lebih afdalnya radhiyallahu anhuma. Ya. Maka ini di antara bentuk-bentuk doa, ya, yang diajarkan oleh para ulama salaf kita yang saleh untuk menunjukkan apa? Kita mencintai para sahabat. Ya, di antara tanda cinta kepada sahabat Nabi adalah mereka mendoakan semuanya. Ali bin Abi Thalib juga didoakan, Muawiyah juga didoakan. Ya, tidak sebagaimana Syiah mereka melaknat siapa? Seluruh para sahabat selain Ali. Ya, misalnya kalau dia menyebutkan Umar, ya, dia katakan apa? La'anahullah. Ya, dia katakan semoga Allah melaknatnya. Ya, wa ghadiballahu alaihi, semoga Allah murkanya. Ya, murka kepadanya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka katakan apa? Ya, adkhalahu Allahun nar, semoga Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ya, itu ucapan-ucapan Syiah, mereka itu yang mengkhususkan doa hanya kepada yang mereka ya cintai saja. Ya, begitu juga dengan orang-orang Nawasib. Ya, ketika menyebutkan Ali, mereka mendoakan dengan keburukan. Ya, begitu juga mendoakan kepada orang-orang yang berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib dengan doa keburukan. Ya, ada doa yang disebutkan dengan karamallah wajhah. Pernah dengar, Pak, ya?
Jadi ketika disebutkan Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, ini sebenarnya syiarnya Syiah, Pak. Ya, kalau ada yang menyebutkan Ali karamallahu wajhah, itu sebenarnya bukan ya doanya Ahlus Sunnah. Ya, jadi mereka mengkhususkan penyebutan doa untuk Ali itu dengan doa khusus bagi mereka. Ya, karamallahu wajhah itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan doa di antara para sahabat. Bahkan yang jelas Allah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an dengan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, di dalam banyak ayat. Misalnya Allah mengatakan As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dalil yang sangat tegas. Ya, Allah mengatakan yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang itu mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho. Ya, begitu juga di dalam surah Al-Bayyinah. Ya, innal ladzina amanu, gimana Pak? Innal ladzina amanu minas salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, jadi doa-doa itu dari siapa? Dari Allah dan dari Rasulnya. Ya, tetapi orang-orang Syiah membuat versi yang berbeda untuk memberikan kekhususan kepada Ali bin Abi Thalib dengan karamallahu wajhah. Ya, maka ini tidak ada sunnahnya. Ya. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela para sahabatku maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang mencela sahabat Nabi maka dia akan dijauhkan dari rahmat. Dan ini juga yang menunjukkan apa? Dalil bahwasanya perbuatan mereka termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Karena Allah melaknat yang mencela para sahabat. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, "Walladzi falaqal habbata wa bara'a an-nasmata, innahu la'ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya, alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun." Ya, kata Ali bin Abi Thalib, demi zat yang membelah biji-bijian dan yang menciptakan makhluk bernyawa, sesungguhnya benar-benar suatu amanat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, yakni tidaklah seorang mencintaiku melainkan orang yang beriman, dan tidaklah membenciku melainkan orang yang munafik. Ya, jadi yang membenci Ali maka dia mukmin. Siapa yang membenci Ali maka dia munafik. Ya, ini sebagai bantahan untuk kelompok siapa? Kelompok Nasibiyah atau Nawasib. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apabila seperti ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Ali, maka Abu Bakar tentu lebih utama dan lebih pantas. Ya, karena Abu Bakar adalah sahabat yang disepakati oleh para sahabat, ya, secara umumnya, dan bahkan kaum muslimin, beliau adalah orang yang paling utama setelah Nabi yang mulia. Ya, apa alasannya, Pak? Abu Bakar itu berhak menjadi orang yang paling utama setelah Nabi. Ya, atau lebih khususnya menjadi pengganti Nabi, khalifah setelah Rasulullah. Kira-kira apa saja dalilnya? Ya, yang menjadikan beliau itu berhak atas kepemimpinan, dan karena itulah beliau juga menjadi orang yang paling utama setelah Rasulullah. Di antaranya apa saja, Pak? Yang pertama, Pak, kira-kira karena Abu Bakar itu ya adalah beliau orang pertama yang beriman dari kalangan orang dewasa. Ya, jadi yang pertama kali beriman dari orang-orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi as-sabiqun al-awwalun. Ali juga termasuk orang pertama beriman, tapi dari kalangan anak-anak. Ya, ini masih imbang ya berarti ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang kedua adalah Rasulullah ketika beliau sakit, ya, maka yang dipilih untuk menjadi imam kaum muslimin
di dalam menyelenggarakan ibadah salat, ibadah yang paling utama adalah Abu Bakar. Ya, jadi Rasul itu ketika beliau sakit uzur, maka yang dipilih selalu Abu Bakar. Ya, menunjukkan karena syarat imam, ya Bapak Ibu sekalian, orang itu dia pantas, ya, ketika dia itu apa? Di dalam masalah, ya, apalagi kepemimpinan yang besar adalah ketika dia bisa menjadi imam bagi kaum muslimin di dalam masalah salat. Ya, kalau dia sudah pantas dia menjadi imam salat, maka dia pantas juga menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, ini diantara dalilnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, agar orang-orang beriman mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita minta kepada Allah agar apa? Diberikan, dikaruniakan, ya, hablana min azwajina, dari istri-istri, dari anak-anak yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan, dan menjadikan waja'alna lil muttaqina, menjadikan kita bagi orang-orang bertakwa itu sebagai imam, ya, sebagai pemimpin, ya, pemimpin ketakwaan. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq dia termasuk dalam doa ini. Ya, bahkan dia menjadi imam kaum muslimin baik di dalam salat, dan dia menjadi imam bagi kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu alasan yang kedua. Ya, jadi Rasul memilih beliau bukan selainnya untuk menjadi imam salat. Ya, imam salat ini enggak sembarangan, Mbak. Ya, dia punya syarat-syarat tertentu. Ya, dia harus punya, ya, apa namanya, ya, orang yang dianggap lebih utama, yang layak, yang pantas, ya, karena ini ibadah yang paling besar kepada Allah. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian yang ketiga adalah karena Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, bahkan sampai-sampai dikatakan, ya, jika seandainya, ya, ketika itu beliau diperlihatkan dengan adanya bukit. Jika seandainya bukit ini, kata Rasul, berwarna hitam, padahal dia berwarna putih, maka saya tetap mengatakannya hitam dengan apa? Membutakan mata saya sendiri. Ya, ini bagaimana, ya, beliau itu tidak ingin sama sekali apa? Mengingkari. Ya, bagaimana imannya yang sangat teguh, ya, membenarkan setiap yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampaikan. Ya, tiga. Ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang keempat apa lagi? Apa? Ya, adalah beliau, ya, sahabat yang rela mendampingi Rasulnya hijrah. Ya, jadi ketika proses hijrah yang dihubungi pertama kali oleh Rasulullah itu siapa? Ya, Abu Bakar. Ya, dikatakan bahwasanya akan ada perintah nanti, kita siap-siap ketika turun perintah hijrah, maka kamu tolong siapkan unta. Ya, untuk apa? Ya, untuk kendaraan ke kota Madinah. Dan termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika mereka berada di Jabal Saur, ya, atau Jabal Saur yang ada di selatan kota Mekah, ya, yang mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, izhuma fil ghari iz yakuna li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jadi ayat itu berkaitan dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika mereka dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh, ya, secara membabi buta oleh suku-suku Arab, ya, maka mereka berdua kemana? Ke Jabal Saur. Ya, kemudian Allah menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran, izhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam sebuah gua, iz yakuna li sahibi, salah satu di antara keduanya mengatakan la tahzan, ya, janganlah kamu sedih. Maksudnya siapa? Abu Bakar. Innallaha ma'ana, ya, sesungguhnya Allah bersama kami. Maksudnya apa? Allah melindungi, menjaga, ya, dan akan, ya, memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian akhirnya mereka pun hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Ya, jaraknya berapa, Pak? Mekah Madinah itu, ya, kurang lebih 350, hampir 400 kilo. Ya, berarti dari sini ke Semarang, Pak, ya, mungkin, ya, kurang lebih, ya. Dan itu dengan medan, ya, gunung, ya, padang pasir yang sangat berat,
Ya, tidak ada pepohonan, tidak sebagaimana di negeri kita. Ya. Jadi mereka melakukan perjalanan itu selama berapa lama? Dari Mekah ke Madinah. Ya, menurut riwayat dari hari Senin sampai di hari Senin juga. Ya, 7 hari. Ya, perjalanan 350 kilo. Ya, kalau kita rata-rata 350 dibagi 7 berarti seharinya 50 kilo. Ya, berarti dari sini kayak ke Pandaan ya, Pak ya? Lebih ya? Oh, Gresik. Gresik ya. 50 kilo tetapi dengan medan apa? Ya, gurun pasir bebatuan yang sangat terjal. Ya, jadi naik turun gunung. Ya. Maka nanti mereka itu mampir-mampir. Ketika ada satu kabilah, mereka itu mampir minta minum. Ya, dan boleh, Pak. Kita meminta sesuatu dalam keadaan butuh itu mubah. Yang tidak boleh itu meminta-minta padahal kita apa? Kita itu punya. Ya, ini yang nanti akan apa? Wajahnya nanti akan apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau menjadikannya profesi, meminta-minta. Ya, tapi kalau meminta karena memang hajat kebutuhan yang mendesak, maka Abu Bakar pun pernah meminta bersama Rasulullah karena hijrah ini berat, Pak. Ya, 50 km mendaki gunung turun, ya, dengan keadaan yang sangat panas. Ya, dengan apa? Membawa satu ekor unta. Ya, maka Nabi pernah dalam riwayat mengunjungi sebuah kabilah meminta minum. Ya, karena saking hausnya. Mereka tidak punya perbekalan apalagi sampai 7 hari perjalanan. Ya. Makanya di antara hal yang menunjukkan layaknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah. Ya. Ini dalil yang menunjukkan berhaknya beliau. Ya. Adapun mereka yang meyakini yang lebih berhak adalah Ali bin Abi Thalib, ya, itu karena apa? Meyakini Ali itu adalah dari Quraisy, ya, dari ahlul bait. Ya. Wallahu taala a'lam, ya. Jadi pada intinya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat para sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian sesuai dengan urutannya. Ya, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan mereka semua adalah sahabat yang mulia. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan, apalagi sampai membenci, apalagi sampai mengkafirkan salah seorang di antara mereka. Kemudian selanjutnya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Hajjaj bin Dinar, ya, bahwasanya dia berkata, dari Ibrahim dari Alqamah dia berkata, aku pernah mendengar Ali radhiyallahu taala berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa satu kaum lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian kata Ali, barang siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia adalah pendusta dan baginya hukuman sebagaimana hukuman orang yang berdusta. Ya, jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan Ali pun tidak berkenan untuk dilebih-lebihkan dibandingkan Abu Bakar dan Umar, ya, bahwa beliau mengatakan mereka harus dihukum sebagaimana hukuman orang-orang yang berdusta. Begitu juga diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Khalid bin Hajal bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidaklah dihadirkan seseorang di hadapanku yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan mencambuknya sebagai hukuman orang yang telah berdusta. Ya, ini riwayat dari siapa? Dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya, maka sehingganya telah jelas bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak membenci Abu Bakar, tidak membenci Umar, tidak membenci Utsman. Maka yang mengadu antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar hanyalah orang-orang Syiah laknatullah. Ya, mereka ingin perpecahan di antara kaum muslimin. Mereka ingin membuat apa? Kehancuran bagi kaum muslimin. Kira-kira apa alasannya orang-orang Syiah Rafidah yang mereka tersusupi dengan orang-orang, ya, zindiq Abdullah bin Saba, ya, kenapa mereka begitu membenci para sahabat Nabi yang paling utama, bahkan mayoritas para sahabat? Kira-kira tujuannya apa, Pak? Ya, dengan mengkafir-kafirkan sahabat itu tujuannya apa kira-kira? Ya, manfaat yang buat Islam itu apa kira-kira? Ya, ketika Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, bahkan Aisyah
istri yang paling disayang Rasul itu dikafirkan sama mereka. Ya, kira-kira gimana perasaan Rasulullah itu? Ya, istrinya dikafirkan, dikatakan apa? Ya, dia pasti masuk neraka. Ya, ada yang tahu hikmah di balik begitu besarnya propaganda orang-orang Syiah ya untuk mengkafirkan para sahabat Nabi yang paling utama, bahkan ya secara umumnya adalah karena ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Ya, karena di balik orang-orang Syiah Rafidhah adalah mereka ada di baliknya orang-orang zindik ya, berdasarkan riwayat ahli sejarah. Yang pertama kali memasukkan pemikiran mengutamakan bahkan sampai mengkafirkan para sahabat selain Ali dan menanamkan ya loyalitas ya atau fanatisme kepada Ali itu adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Qul inna hudallahi huwal huda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah suka Yahudi dan Nasrani. Ya, katakanlah inil huda ya, katakanlah petunjuk Allah, maka inilah petunjuk yang sebenarnya. Ya, jadi makarnya Yahudi itu ya sampai di mana-mana, Pak. Ya, sampai yang membuat perpecahan adanya Syiah itu pun dari Yahudi. Ya, tujuannya adalah untuk membatalkan Islam itu sendiri. Ya, ketika Abu Bakar dikafirkan, ketika Umar dikafirkan, ketika para sahabat bahkan istri Nabi dikafirkan, berarti semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat itu semuanya menjadi gugur. Ya, itu maksud mereka. Ya, karena kalau seorang sudah dikafirkan maka dia dianggap pendusta. Ya, dan ucapannya tidak akan mungkin bisa dijadikan dalil dalam beragama. Padahal kalau kita lihat siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya adalah istri Nabi sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah itu ulamanya, kaum wanita, sahabiyah itu adalah Aisyah. Ya, beliau di usia yang sangat muda, itulah hikmahnya kenapa Nabi punya istri satu-satunya istri yang paling muda ya adalah Aisyah, karena di sisi yang lain beliaulah yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi ya, beliau nanti yang kemudian menjadi rujukan para ulama ahli hadis di dalam apa? Meriwayatkan apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya ya. Kalau di luar rumah para sahabat banyak mengetahui ya, tapi kalau tentang berumah tangga, perbuatan Nabi di dalam rumah, yang paling tahu adalah tentu istri-istrinya, dan di antara para istri adalah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikenal akan kecerdasannya. Ya, maka ketika Aisyah dikafirkan, hilang ya ribuan hadis dari umat Islam. Ya, begitu juga dari Abu Bakar, Umar dan seluruh para sahabat. Ya, sehingganya apa? Ya, tidak tertinggal dari agama ini kecuali apa? Ya hanya namanya saja, tapi tidak ada ajarannya. Ya, hilang, Pak. Ya. Maka semua hadis yang disusun Bukhari, Muslim, Nasa'i, ya, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, maka semuanya batal. Ya, maka Islam tidak meninggalkan satu kecuali hanya namanya saja. Ya, maka itulah diantara ya mengapa orang-orang Syiah begitu getol ya untuk mengkafirkan para sahabat Nabi, bahkan mayoritas para sahabat, karena di balik misi mereka adalah untuk ya menghilangkan ajaran Islam itu sendiri ya. Tayyib, Allah taala a'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal mashkura. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan ya apa yang kami jelaskan bisa dipahami dan bisa menambah iman kita, kecintaan kita kepada seluruh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun dikumpulkan bersama mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.